Mihek sama sekali tidak menyangka jika tamu yang datang adalah Samsir. Pemuda itu tampak kesal, lalu menarik tangannya untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Paman Mihek belum mengenal siapa Samsir, jadi ia mencoba menggertak pemuda itu dengan mengancamnya akan memanggil gangster di lingkungannya. Mendengar itu, Samsir justru tertawa, lalu mempersilahkannya. Pemuda itu mengatakan jika pistol yang dibawanya ada isinya. Jadi jika ia mau, bisa saja ia akan membunuhnya. Lagi pula ia bukan orang tua Mihek. Samsir meminta kepada Akram dengan baik-baik untuk terakhir kalinya, apakah ia bersedia menikahkan putrinya dengannya. Namun lagi-lagi jawaban dari pihak keluarga membuatnya kesal. Jadi Samsir memutuskan untuk tidak memohon lagi. Ia langsung mengatakan jika 3 hari lagi ia tetap akan menikahi Mihek. Sebelum pergi, pemuda itu memperingatkan Mihek untuk tidak menyakiti dirinya sendiri, apalagi mencoba kabur lagi. Atau jika tidak, ia akan membunuh semua orang yang berada di sini. Peristiwa ini membuat paman Mihek ketakutan. Ia mendesak istrinya untuk menyuruh Nahid dan keluarganya keluar dari rumah ini. Sebab menurutnya itu akan lebih baik demi keselamatan mereka semua. Percakapan mereka didengar oleh Akram yang berada di luar kamar. Di sisi lain, Nawab dan istrinya berdiskusi membahas Samsir, yang intinya bagaimana membuat pemuda itu melupakan Mihek. Namun tiba-tiba Samsir pulang dengan membawa kabar jika 3 hari lagi ia akan menikahi Mihek. Mendengar itu, Nawab langsung bangkit dari tempat duduknya, meminta putranya itu untuk segera sadar. Akan tetapi seperti biasa keputusan Samsir sudah bulat. Farwa mengemasi pakaiannya sebab ia tidak ingin tinggal serumah dengan wanita yang telah mempermalukannya. Dara segera menemui Samsir memintanya untuk berpikir kembali. Hanya saja semua itu sia-sia. Samsir merasa tidak peduli meskipun Farwa akan meninggalkan rumah. Ia akan menikahi Mihek. Bahkan ia merasa masa bodoh meskipun dirinya juga diusir dari rumah ini. Nahid menyarankan suaminya agar keluarga mereka segera kembali ke rumah. Akram kemudian bertanya apakah sudah berbicara dengan saudaranya. Padahal sebenarnya Akram telah memikirkan hal ini. Mihek mendatangi mereka lalu mengatakan jika ia tidak keberatan menikah dengan Samsir. Mendengar itu tentu saja kedua orang tuanya kaget. Mereka kemudian mengatakan akan mencari solusi lain. Mihek pun menyela, tidak ada cara lain lagi. Ia justru merasa senang apabila berguna bagi keluarganya. Samsir mempercayakan acara pernikahannya kepada Samir sahabatnya. Mihek tiba-tiba menelpon memberitahu jika ia bersedia menikah dengannya. Mendengar itu Samsir benar-benar tidak menyangka. Namun Mihek meminta satu syarat untuk tidak merugikan keluarganya. Samsir menerima persyaratan itu. Bahkan ia berjanji akan membahagiakannya dan melindungi keluarganya. Di saat seluruh anggota keluarga menolak pernikahan ini, Nawab hanya terdiam. Namun saat Samsir pulang, ia justru membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Nawab mengatakan kepada putranya itu jika keinginannya akan dituruti. Mendengar itu, Farwa langsung menuju kamarnya bersiap-siap untuk meninggalkan rumah. Samsir mengucapkan terima kasih kepada ayahnya karena diberi kesempatan menikah dengan gadis pilihannya. Ibu Samsir merasa heran kenapa suaminya bisa berubah begitu cepat. Nawab kemudian mengatakan orang tua mana yang menginginkan putranya keluar dari rumah. Farwa mengadu kepada ibunya jika ia merasa tidak rela tinggal bersama orang yang pernah menghinanya. Namun ternyata ibunya justru menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Merasa tidak mendapatkan solusi, Farwa mendesak ayah mertuanya untuk mengubah keputusannya. Hanya saja Nawab mengatakan jika tidak penting untuk menjelaskan, sebab menurutnya semua tidak akan mengerti. Farwa belum menyerah, ia pun kemudian menemui Samsir. Namun bagi pemuda itu, peristiwa penyiraman air ke mukanya bukanlah hal yang penting. Jadi jika Farwa ingin membalasnya, Samsir sudah pasang badan. Dara merasa sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menyadarkan adiknya itu. Sementara itu, Ahsan meminta maaf kepada ayahnya karena merasa tidak berdaya. Ia takut karena diancam akan dibunuh. Namun Rehan tetap menyalahkannya karena telah membuatnya malu di hadapan saudaranya. Rehan merasa heran kenapa Akram kembali ke rumah. Akram menjawab jika yang ia lakukan ternyata tidak ada bedanya. Nawab ingin menang tender, untuk itu ia menugaskan Dara untuk berbicara dengan menteri. Dara mengaku tidak fokus karena istrinya mengancam akan pergi dari rumah.
Ayahnya itu kemudian mengatakan jika ia lebih berpengalaman menghadapi masalah seperti ini. Di sisi lain, Ahsan memberanikan dirinya menemui Mihe. Pemuda itu mengakui kesalahannya karena ketidakberdayaannya. Gadis itu hanya diam saja, sebab ia terlanjur kecewa Ahsan tidak menepati janjinya. Namun setelah pemuda itu menyelesaikan pembicaraannya, Mihe memberitahu jika besok ia akan menikah dengan Samsir. Gadis itu mengatakan jika apa yang dilakukan Ahsan adalah untuk dirinya sendiri, sedangkan apa yang akan ia lakukan adalah untuk menyelamatkan semua orang. Perkataan ini sudah cukup untuk menampar Ahsan. Rehan mengatakan kepada Akram jika pernikahan ini sama saja dengan bunuh diri. Akram langsung menyangkalnya bahwa ini satu-satunya cara agar putrinya tetap hidup. Meskipun ia tidak setuju, Rehan tidak bisa berbuat apa-apa. Akram kemudian meminta saudaranya itu hadir di pernikahan tersebut. Samsir mendapati ibunya terlihat malas-malasan. Ibunya menjelaskan jika semua orang tidak menghendaki pernikahan ini. Meskipun begitu, ia dan ayahnya mencoba untuk menerima. Namun lagi-lagi Samsir tidak membutuhkan penjelasan lagi. Yang ia butuhkan sekarang adalah seluruh anggota keluarganya hadir. Nida meminta izin ayahnya untuk mengikuti ujian. Tentu saja Akram mempersilahkannya, sebab keadaannya kini telah berbeda. Samsir mengirimkan perlengkapan pernikahan ke rumah Akram. Namun ayah Mihe itu tidak menghendakinya pada malam hari seperti ini karena akan menjadi tontonan. Samsir memintanya untuk tidak usah malu karena ini adalah nyata. Pemuda itu kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam rumah menemui Mihe. Gadis itu dibawakan gaun serta perhiasan. Meskipun begitu, Mihe reaksinya biasa saja. Ia justru mengatakan apa yang ia lakukan telah membunuh impiannya. Samsir tidak sependapat dengannya. Ia berjanji akan membuat Mihe menjadi orang yang paling bahagia. Gadis itu tetap ngotot jika Samsir telah membunuhnya sebelum kematiannya. Samsir tidak ingin berdebat dan memilih untuk pulang. Nawab diam-diam merencanakan sesuatu. Ia bekerja sama dengan polisi dan sengaja melepaskan salah satu residivis. Lelaki itu bernama Seru. Malam itu ia diberi misi penting. Di luar, Samsir bertemu dengan polisi yang diundang oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian giliran Seru yang keluar dari rumahnya. Samsir tahu betul kasus-kasus yang menjerat lelaki itu. Ibu Samsir memberitahu suaminya jika Farwa tidak akan datang di acara pernikahan itu. Keesokan harinya, Nawab pergi ke kamar Farwa, namun menantunya itu sudah menyiapkan tas dan bersiap pergi. Akan tetapi Nawab tidak mengizinkannya. Farwa diminta berpikir. Sebab tidak ada sejarahnya, ia membiarkan anaknya pergi dari rumah. Dari sini Farwa baru paham jika ayahnya telah menyiapkan sesuatu. Andalib mengajak Ahsan untuk pergi ke pernikahan. Namun putranya itu terang-terangan menolak. Andalib benar-benar kesal karena putranya itu terus menyalahkan dirinya sendiri. Akram dan Nahid memberanikan diri menghampiri Mihe yang sedang termenung. Mereka ingin memastikan apakah putrinya itu benar-benar sudah siap. Mereka bersedia mencari solusi lain apabila Mihe tidak menghendaki pernikahan ini. Namun seperti yang telah disampaikan gadis itu di awal, ia merasa bertanggung jawab atas masalah ini. Lagi pula ia akan sangat berguna bila bisa menyelamatkan keluarganya. Di tengah lamunan Mihe, Samsir tiba-tiba menelpon. Pemuda itu pun bertanya apakah ia menyukai gaunnya. Gadis itu pun menjawab jika ia belum melihatnya. Samsir tidak mau berdebat, untuk itu ia memberitahu. Ia telah mengirimkan sopir untuk membawa Mihe ke salon. Pemuda itu hanya ingin melihat penampilan yang terbaik yang bisa ditampilkan oleh Mihe. Pemilik salon hampir tidak mengenali calon istri Samsir, sebab penampilannya berbeda dari yang ia duga. Namun ia teringat jika Mihe merupakan gadis yang viral waktu itu. Kamar Samsir telah dihias, sedangkan pemuda itu telah selesai berdandan. Ibunya datang memberitahu jika Dara dan Farwa akan datang. Samsir mendatangi tempat pernikahan dengan didampingi seluruh keluarganya. Namun pemuda itu sangat terkejut sebab Akram tidak mengundang siapapun. Akram beralasan jika Samsir menyuruhnya mengundang orang-orang, maka ia baru akan mengundangnya. Nawab menanyakan maksud perkataannya. Samsir kemudian memperingatkan Akram agar berhati-hati dalam berbicara. Tidak ada yang bisa dilakukan ayah Mihe itu selain meminta maaf.
Andalib datang tanpa didampingi suaminya. Samsir mendesak Akram untuk menelpon putrinya karena akan segera dimulai pernikahannya. Mihek sedang dalam perjalanan dengan dikawal anak buah Samsir. Namun di sebuah persimpangan anak buah Samsir berbelok dan mobil yang ditumpangi Mihek diikuti sebuah truk. Truk itu tiba-tiba menabrak mobilnya dari samping. Mihek pun terpental di dalam mobil itu sedangkan sang sopir meninggal. Pengemudi truk tersebut ternyata adalah Seru, orang suruhan Nawab. Pria itu menyiramkan minyak ke mobil yang ditumpangi Mihek, lalu kemudian membakarnya. Setelah kejadian ini, Akram tidak bisa menghubungi putrinya. Tiba-tiba Samsir mendapatkan kabar jika Mihek kecelakaan. Samsir dan Akram kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Nawab dihubungi polisi dan memberitahu jika Mihek kecelakaan. Ia kemudian menyuruh Dara untuk menyelesaikan masalah ini. Nawab memberitahu Nahid jika putrinya kecelakaan dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Mendengar itu, Nahid pun jatuh pingsan. Setibanya di lokasi, Samsir ingin mendekati kobaran api namun dihalangi oleh para polisi. Begitu juga dengan Akram, ia hanya bisa menangis histeris. Setelah itu ia pun bangkit dan menyalahkan Samsir sebagai pembunuh putrinya. Gimana, mulai panas kan ceritanya? Jangan lupa dukung terus Smile Channel ya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.